Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hadirin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berada di sini dengan sehat atas karunia-Nya. Sebelum itu, marilah kita mengingat kembali beberapa dekade setelah Indonesia merdeka. Isu-isu dan aksi radikalisme sudah tak asing lagi terdengar di telinga kita. Hal ini dapat terjadi karena pasca era reformasi muncul wadah untuk partai dan ormas baru bermunculan. Seperti yang telah kita ketahui, radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan atau pembentukan politik dan sosial dengan cara kekerasan, bahkan dengan sikap yang ekstrim. Salah satu contoh radikalisme yang terjadi di Indonesia adalah ingin mewujudkannya suatu negara dengan konsep agama tertentu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan paham Pancasila yang menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Dan tentu saja, setiap orang bisa terkena paham radikalisme, tak terkecuali dari golongan manapun. Oleh karena itu, radikalisme tidak hanya menyasar pada golongan tua, namun juga membidik pada generasi muda. Jika dibiarkan terus-menerus, radikalisme akan semakin berkembang dan akan memungkinkannya terjadi perpecahan di masyarakat karena munculnya kelompok-kelompok baru yang mengatasnamakan agama tertentu. Dan akan memungkinkan terjadinya robohnya ikatan Pancasila dan mudahnya bangsa Indonesia untuk dipecah belah lalu diadu domba. Lalu ada beberapa faktor yang dapat memicu radikalisme di Indonesia. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi adalah faktor yang paling berpengaruh dalam paham radikalisme. Para doktrin sering membandingkan sistem pemerintahan versi negara dengan ideologi yang mereka usung. Dapat memungkinkan sekali bahwa orang yang terkena paham radikalisme akan mengikuti paham tersebut karena ketidaknyamanan mereka terhadap sistem demokrasi saat ini. Lalu yang kedua, ada faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Faktor ini sering kita jumpai di sekitar kita. Salah satu daya tarik dari para doktrin tersebut adalah mereka memberikan bermacam-macam janji, dimulai dari seperti masa depan yang cerah, bahkan jaminan atas finansial. Lalu yang ketiga adalah minimnya pemahaman agama. Sebenarnya dengan pemahaman agama yang baik, manusia akan menjadi orang yang lebih baik juga. Namun dengan minimnya pemahaman ini membuat orang tersebut akan mudah melakukan penyelewengan dengan mengatasnamakan agama tertentu. Bahkan dapat menafsirkan ayat secara serampangan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah terjadi di mana-mana. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah melek terhadap teknologi. Hal ini dapat memudahkan bagi para penyebar ideologi tersebut untuk menyebarkan paham ideologi mereka dengan mudah, karena yang mereka sasar tentunya pada generasi yang muda. Generasi muda juga menjadi sasaran empuk bagi mereka karena mudahnya terpapar melalui media sosial dan internet. Itulah beberapa hal yang dapat
yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang dapat memicu radikalisme di Indonesia. Sudah semestinya kita sebagai penduduk yang tinggal di bangsa yang menghormati perbedaan untuk menghindari paham radikalisme. Ada bermacam-macam hal yang dapat kita lakukan, uh, seperti menjaga persatuan dan kesatuan, lalu menyaring informasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Lalu kita dapat mempelajari ilmu-ilmu mengenai keagamaan dari orang yang terpelajar dan berpengalaman. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan mengenai radikalisme di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan untuk selalu menjaga keluarga kita dan orang yang kita sayangi dari radikalisme, dan untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dari seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.